misalnya anak bayi, dan juga sunnah di dalam ketika anak kita masih kecil. Bahkan yang afdalnya di dalam kitab ini yaitu Imam Nawawi rahimahullah, kita tasmiyahi, kita beri nama ketika umur 7 hari, dipotong rambutnya, diakikahi, bahkan afdal lebih sunnah. Kalau anak-anak kecil yang kita mungkin tidak tega ya. Kalau kita melihat anak umur 7 hari kecilan, atau kalau kembali doa sunnah, padahal sunnahnya wajibnya cuma satu kan. Nah itu Allah. Rasulullah mengakibatkan Sayyidina Hasan dan Husain ketika umur 7 hari, menyunatnya dan memberi nama. Ini sunnah. Dan juga sunnah rambutnya itu digundul. Semuanya laki-laki perempuan, lalu ditimbang seberat rambutnya itu dengan emas, emasnya disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi ini semuanya mendidik anak itu menjadi pemurah. Oh dulu saya waktu kamu lahir, karena dia laki-laki, kamu dulu bapak sembelihkan 2 ekor kambing. Akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah menyembelihkan kibas 2 ekor kambing yang sangat gemuk untuk cucu beliau Sayyidina Hasan. Jadi sunnah muakkad hukum. Sampai kapan orang tua itu disunatkan mengakikahi kepada anaknya yang lahir. Anak-anaknya laki-laki dan perempuan sama, cuma masalah akikahnya aja berbeda. Ada yang 2, laki-laki 2, perempuan 1. Tetap disunahkan bagi orang tua mengakikahi anaknya sampai anaknya sebelum balik. Yang afdalnya ketika anaknya umur 7 hari, itu afdal. Apa itu afdal? Afdal itu kata para ulama ziyadatul fil ismi, pahalanya lebih banyak. Misalnya nanti setelah dia umur 2 bulan 3 bulan tetap sunnah, umur dia 2 tahun 3 tahun tetap sunnah, tetapi dapat pahala sunnah. Tapi kalau dia umur 7 hari itu lebih baik sunnah. Misalnya ini dapat 7, yang ini mungkin 8. Allah alam rahasia. Nah, jadi tetap sunnah orang tua mengakikahi anaknya sampai anaknya sebelum balik. Karena dalam satu hadis dijelaskan al-ghulamu mutahidun bi aqiqatin, seorang anak itu tergadaikan dengan hewan akikah. Maka disembelihkanlah sesuatu dengan hewan-hewan kurban kepada anak tadi. Hadis ini dipahami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal memahami hadis ini, anak itu tergadaikan dengan hewan akikahnya, maka disembelihkanlah baginya hewan akikah, hewan sejenis hewan kurban, kambing dan sebagainya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal memahami hadis ini di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Muhammad Syaqq. Kata beliau, memahami hadis ini apabila anak itu tidak diakikahi, dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya hari kiamat, karena dia tergadaikan dengan hewan kurban. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang memahami tentang hadis seperti tadi, tergadaikan. Nah, maka daripada mazhab Imam Syafi'i mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jangan tidak diakikah, jangan kita. Apa itu akikah? Tahu apa itu akikah? Akikah itu iraqatud dam. Apa akikah? Bukan akikah itu nyembelih kambing, nyembelih sapi, yang mirip-mirip aja saja, tapi salah definisi. Akikah itu iraqatud dam, mengalirkan darah. Dan kita nyembelih mengalir darah. Rasulullah ketika masih kecil Hasan Husain itu disembelihkan dengan kambing. Nabi melakukan itu. Tetapi ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat, akikah itu semata-mata iraqah, tidak mengalirkan darah. Sah hukum akikah kalau tidak mampu beli kambing, walau karena dujajatan atau batqaan,
sekalipun yang kita sembelih hanya ayam atau bebek. Kita tidak punya duit, tidak punya sama sekali. Ini akikah untuk anak saya, sembelihkan bebek. Yang lebih hebat lagi apa? Sembelihkan bunceng berwasi. Tidak bercanda aja. Nah, jadi kalau tidak mampu yang mampu, ini membeli HP yang bisa harga 5 juta. Handphone bisa beli harga 5 juta, beli kambing 3 juta, orang-orang tidak mampu. Masalah laki dan perempuan itu tidak masalah. Biasanya kambing laki lebih mahal, kambing perempuan murah. Yang mana yang kita mampu? Memang afdolnya pakai yang beli itu kambing. Ada yang mengatakan kalau anak laki wajib pakai kambing lagi, tidak ada. Karena kedangkal pemahaman tentang Islam akhirnya mempersulit diri. Tidak ada, mau laki mau perempuan, yang penting kita sudah mengalirkan darah. Yang afdolnya pakai, sunnahnya memang Rasulullah mengajarkan pakai kambing. Ya sudah, mau perempuan mau laki-laki, anaknya laki-laki nyembelih kambing perempuan sah. Ada yang mengatakan tidak sah, itu tidak perlu pemahaman yang seperti itu. Nah jadi afdolnya sunnah orang tua mengakikah anaknya sampai anaknya belum balik. Balik itu sudah, kalau perempuan sudah haid, laki-laki pernah bilang bermimpi mama. Misalnya sekarang ini mungkin sudah umur 13, 12, 13. Karena anak-anak itu cepat balik saat ini daripada orang kita dulu. Kenapa? Karena saat ini banyak handphone yang macam-macam. Di dalamnya macam-macam isinya. Jangankan anak-anak yang tua aja bisa rusak. Dari situ lalu cepat menaikkan birani, menaikkan syahwatnya. Lalu dia cepat menjadi balik. Mungkin sekarang ini anak umur 10 tahun sudah banyak yang balik. Kita dulu mungkin umur 15 tahun, 14 tahun, mandi aja bisa telanjang. Sekarang sudah Masya Allah. Kasihan anak-anak kita akhir zaman ini yang dihadapi yang sangat berat. Mudah-mudahan makanya Nabi mengatakan al-ibu awladakum bainahum makhlukun dari zaman didiklah anak-anak kalian dengan perkara-perkara agama karena beriman tauhid, karena mereka dijadikan Allah zamannya berbeda dengan zaman masa kita dulu. Kita dulu tidak kenal laptop, tidak kenal komputer dan sebagainya. Sekarang anak-anak kita Masya Allah umur 3-4 tahun membuka permainan, buka YouTube, buka Google, Masya Allah kalah bapaknya cepatnya. Baru umur 3 tahun, 4 tahun. Karena memang tidak ada permainan yang asik bagi mereka. Dulu kita main di pinggir kali, main sekian dibersihin lalu itu kali itu lalu jadi dibikin paling sedikit meluntur. Masih sekarang udah ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka anak kita umur sebelum balik orang tua tetap disunahkan akikah. Kalau sudah balik anak itu belum diakikah oleh orang tuanya, apa masih dia tetap sunnah akikah? Maka akikah tadi sunnah bagi anak itu sendiri. Jadi dia berakikah sendiri tetap sunnah. Dia berakikah sendiri. Rasulullah berakikah ketika umur 40 tahun. 40 tahun sudah lebih dari balik. Rasulullah berakikah ketika umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu bukan balik. Itu ada telungkup bisa dibalik. Umur 40 tahun setelungkup dibalik. Rasulullah berakikah ketika umur 40 tahun. Berakikah sendiri. Nah ini maka kita persiapkan. Kalau anak kita lahir, kita siapkan untuk akikah. Sunnah muakkad hampir wajib hukum. Sunnah muakkad itu sedikit aja lagi wajib. Dan ini sering dilupakan.
Dan memberi tasmiyah, memberi nama tadi, kalau nama yang disunahkan, kata Rasulullah SAW, auladakum bi asma'i anbiya, berilah nama-nama anak kamu dengan nama para nabi. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, belakangnya silakan mau apa, atau di depannya Jano, di belakangnya nama nabi silakan. Namanya Ibrahim boleh, yang tidak boleh menambah nama dengan nama Allah. Haram hukumnya. Namanya Jibril boleh. Kalau nama yang tidak baik wajib diganti. Siapa nama anak saudara? Jahannam. Oh, ini makruh sudah diganti. Nah, saya ngambil dari Al-Quran ini berapa hari saya cari ini. Ternyata yang paling mantap Jahannam. Atau namanya itu, dan Imam Syafi'i kata beliau Abdul Asma'indin Abdullah wa Abdurrahman. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, nama yang paling kusukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ustul Abdurrahman Ustul Abdurrahman Abdurrahman, Masya Allah. Asal yang paling kusukai kata Imam Syafi'i, nama itu adalah Abdullah Abdurrahman. Makanya anak Imam Syafi'i adalah namanya Abdullah. Tetapi kalau bernama Abdul di mukanya, di belakangnya tidak boleh terkecuali Asmaul Husna. Misalnya Abdus Sani wajib diganti hamba dua. Abdul Jabal hamba gunung, Abdul Butun hamba perut. Ya makan terus. Kaget orang tuanya loh. Makan terus dan kenyang ini. Siapa namanya Pak? Abdul Butun, ya cocok. Hamba perut. Jadi dipikirinnya dari tenggorokan sampai perut itu. Abdul Uzza hamba Uzza. Uzza itu dulu berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu. Uzza, Manat, Hubal, Lata, itu berhala-berhala yang 4 berhala besar yang ada di sekeliling Baitullah. Nah itu wajib diganti. Kalau nama perempuan tidak ada yang disunahkan, tidak ada nama khusus yang disunahkan, tetapi kita bisa mengambil tafa'ulan bil ulama, tafa'ulan bil makna, mengambil dengan nama anak-anak dzurriyyahnya Rasulullah, diberi nama Aisyah, Fatimah dan sebagainya. Nah kalau nama laki-laki ada yang disunahkan dengan nama-nama Nabi, atau ada Imam Syafi'i yang nama paling kusukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu Imam Syafi'i sangat suka dengan nama seperti itu. Nah, tapi kalau jadi Abdul di mukanya, di belakangnya tidak boleh kecuali Asmaul Husna. Abdurrahman, Ar-Rahman, nama Allah. Abdurrahim, nama Allah. Abdul Ghani, nama Allah. Abdullah, Abdul Razak, Abdul Khair, Abdul Fattah, Abdul Wahab, Abdul Jabbar. Anak si Abdul Qadir bernama Abdul Jabbar, hamba yang perkasa, hamba yang Abdul Rahman, hamba yang kasih sayang. Abdul Khair, hamba yang bersifat kebaikan. Abdul Ghani, nama Allah yang bersifat maha kaya. Subhanallah, sempurna. Nah, dan tidak boleh haram hukumnya memberi nama Allah. Itu di dalam kitab dijelaskan, di dalam kitab Bajuri dan Ibnu Qasim al-Ghazali. Dalam kitab Nihayatul Zain juga diceritakan ada seseorang yang memberi nama anaknya dengan nama Allah. Baru selesai memberi nama langsung ada petir menyambar, hilang anak-anak. Kalau ada yang ingin coba silakan. 9 bulan nungguin mereka, habis diberi nama langsung hilang. Stres bapaknya. Nah itu wajib diganti, dan itu haram menurut agama Islam. Jadi tidak sembarangan memberi nama. Kata Rasulullah, berilah nama anak-anak itu yang Islam diatur semua dalam Islam, semuanya ada ketentuan.
Berilah nama-nama anakmu itu dengan nama-nama yang baik, karena dia nanti dipanggil dengan nama itu di dalam negeri akhirat. Dan yang paling apa? Kalau orang yang bernama anaknya diberi nama dengan nama Nabi, sunnah jangan terlalu dimarah. Orang tuanya memberi anaknya dengan nama-nama Nabi, sunnah jangan terlalu dimarahi. Ta'ziman li ismi Nabi, karena memuliakan pada dirinya ada nama Rasulullah. Ahmad, sini saya. Ini cinta kepada Rasulullah. Muhammad, kesini saya. Ini menunjukkan dia cinta kepada Rasulullah. Kalau kita tidak cinta kepada orang itu, maukah kita memberi nama dengan nama itu? Ya, dia cinta nama Mekes dan diberi nama anaknya Mekes. Siapa jadi idolanya diberi nama dengan idola itu? Misalnya Laura, sini Laura, karena dia suka dengan Sinta Laura. Itu idola. Blessingki, ya Tamara. Itu idolanya Tamara Blessingki. Muhammad, Ahmad. Nah, makanya sunnah, jadi jangan sembarang kita memberi nama pada anak-anak kita. Dan dari akikoh itu hukumnya adalah sunnah muakkad, dan juga anak rambutnya kita timbang dengan seberat emas dan itu disedekahkan kepada fakir miskin. Emasnya tadi. Nah, kalau misalnya kita dikimah jadi harga berapa, misalnya ternyata ini diperkirakan 100.000, maka sedekahkanlah kepada fakir miskin untuk mendidik anak tadi menjadi pemurah. Karena orang yang pemurah itu dikasih Allah. Kalau sudah balik tadi kan sunnah untuk mengakhirkan sendiri. Berarti juga harus digundul rambutnya Pak. Oh, nggak usah. Terus ini lagi Pak ya. Tadi kan akikoh dengan kurban. Kalau kita belum akikoh, kan ini jatuh waktu kurban. Dulukan yang mana Pak ya? Itu dua-duanya itu tidak menjadi siapa yang dan tidak saling menjatuhkan. Kalau dia tidak akikah tidak sah korban. Kalau dia dalam tidak ada, tetap sama-sama kedudukan sunnah muakkad. Mau dua korban, mau akikah silahkan. Kalau sudah dia dua, ya bebas saja. Mau duluan yang mana? Mau korban duluan, mau akikah duluan. Tetapi kalau menurut hadisnya, memang akikah duluan baru korban. Tetapi kalau dia tidak akikah korban duluan, apa tidak sah? Tidak ada. Tidak ada sunnah itu membatalkan kepada sunnah yang lain. Tidak ada sunnah yang membatalkan kepada sunnah yang lain. Nah itu kita pernah menemukan jemaah karena tidak sah kalau ini tidak ada. Kalau dia tidak akikah, tidak sah dia korban. Tidak ada, tidak ada menjatuhkan, tidak usah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama doakan kepada anak saudara kita Bapak Abdul Rahman, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh. Laki-laki tadi itu? Oh perempuan. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, panjang umurnya, dimurahkan Allah rezekinya, dan juga dikuatkan iman tauhidnya, dan sampai memproses anak itu kepada ihsan, dan mudah-mudahan Allah jadikan dia anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Al-hadiniyah bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Qadir barakati mursyidina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena baru datang tadi tidak lemas masih. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa lemas. Katanya mau netral racun yang ada dalam tubuh.
Itu aja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.